Ngapain sih Dim? Kayak ada cewek aja. Baru mulai loh nih. Gak usah gitu lah. Ngomong-ngomong, emang kalau ada cewek kamu first date selain kayak cuma makan kayak gitu, kamu biasanya ngajakin kemana? Biasanya ke ini sih, Den. Biasa nonton film sih yang pasti. Di bioskop? Iya. Kenapa? Ngambil kursinya A1, A2 gitu. Yang Paling ujung banget ya, itu kan? supaya apa tuh? Ya biasanya kan kayak gitu supaya lebih privat. Iya, terus biasanya horor gitu. Jadi ceweknya kayak gitu. Iya sih. Itu Tapi kayaknya kalau first date terlalu ini enggak sih? kayak apa? Terlalu mainstream. Ya maksudnya kayak biasanya kan hal-hal kayak gitu kan kalau orang tuh supaya gimana sih orangnya nih gitu. Emang kalau terus gitu. Cewek ini kadang kan nggak semua orang suka film, Dim. Kayak pasti kan kayak aduh ngapain sih nih cowok, boring banget ngajakin ke bioskop kayak gitu. Iya benar lagi. Nggak ada Nggak semua. Iya kan nggak semua orang tuh kayak bukan cewek aja ya, nggak usah kayak nggak iya, semua orang itu mungkin suka film gitu loh. Iya. Terus gimana? Kenapa kamu ngajak mungkin salah satu apa sih bioskop date itu jadi list kamu kalau ngajakin cewek? Kenapa? Emang kamu pribadi suka film? Kalau aku sih jujur memang suka banget. Terutama sih kalau aku lebih suka ke serial. Hah? Series Serial kan. Serial itu makanan kalau orang bule itu makan sereal iya series gitu. Kenapa iya. kalau aku pribadi nggak suka series, kayak capek gitu nungguinnya. Kalau menurutku ya, kalau film itu kayak nggak tahu, karena aku sudah terlalu sering aja nonton series itu. Karena kalau film, kadang kalau aku nonton film tuh terlalu cepat alurnya gitu. Kayak kadang misalnya dia misalnya perjalanan tokoh kan ini dari kecil nih, tiba-tiba langsung remaja aja, nggak ada dia perjalanannya di sekolah gimana gitu kan. Kalau series tuh kan ya gitulah deh. Ya emang kalau terlalu cepet tuh nggak enak sih, Dim. Dan apa nih tau? Ya lanjut. Iya. Oh iya. Berarti mungkin kan kamu pribadi suka, kalau series kan mungkin rada ini ya, mungkin rada susah ya ngatur waktunya kalau ngedate series kan. Bisa kayak bisa kita dong. Netflix and chill. Enggak, maksudnya kayak kenapa sih langsung konotasinya negatif kayak gitu? Iya. Enggak, maksudnya kan ya kalau series kan untuk berdua rada susah ya ngatur waktu, mungkin kayak gitu. Nah, emang kalau kamu sendiri deh di tahun ini kayaknya udah masuk semester pertama, celah kayak orang-orang di semester pertama. Ini masuk semester kedua ini, Den. Iya, masuk semester kedua. Iya. Melewati semester pertama tahun 2025. Ngomongin film nih. Kamu punya film favorit nggak di tahun ini? Kalau terutama ya yang lagi happening banget nih sekarang nih, dan aku lagi suka banget sama film Sore. Nih kayaknya orang-orang di kantor sini kayak udah muak banget aku ngomongin Sore. Terus aku ngajakin beberapa kali tuh teman-teman yang ada di sini kan. Mereka kayak sudah muak gitu. Terus kamu ngajakin siapa ujungnya? Ada, aku nonton sendiri deh. Oh no. Aku sudah ngajakin, ada Kak Eca nih sudah aku ajakin, terus orang-orang semua. Alasannya kenapa biasa, kayak terlepas dari kayak males nggak ada waktu itu, kenapa biasanya? Nggak tahu, mereka tuh banyak alasan gitu. Kamu nggak ngajakin aku sih, Dim? Kamu aja sibuk, Den. Ya Allah, Dim, nggak ditanya juga. Kamu nggak nanya aku sih. Oh, sore. Ya, kenapa? Sore. Apakah kan sore ini film dari series ya, berarti awalnya series YouTube. Series ini apa? Suatu brand lah ya, bikinannya si Yandi Lorenz. Gitu. Apakah kamu nonton seriesnya lalu penasaran movie-nya apa gimana, atau karena review-reviewnya sebelumnya? Kalau jujur sebelumnya, kalau kenapa aku nonton Sore itu tuh sebelumnya memang aku sudah tahu. Apa kamu mendambakan sesosok Sore di hidupmu? Lanjut, maaf. Terus? Aku nih udah nonton sebenarnya Sore itu sejak kayaknya pas SMA ya, itu kan 8 tahun yang lalu kan. Benar banget. Sudah nonton serinya tuh waktu SMA, terus dan baru tahu itu tuh mau dibikin film. Karena sebelumnya nggak tahu aku ada mau dibikin film Sore ini. Terus pas aku tahu ada dengar mau dibikin film, penasaran kan.
ngeliat lah ini cuplikan-cuplikan ada di TikTok, di Reels juga. Terus aku lihat kayaknya seru nih, cuman pemainnya ganti kan itu kan. Sebelumnya kan si Tika Bravani kan. Sekarang si Sheila Dara. Terus aku lihat kayaknya seru deh. Pas aku nonton ternyata wow. Kayaknya penonton juga kamu belum nonton kan? Kayak ini deh kayak ngendorse film kayak kita review film kayak gitu kayak. Sumpah. Kayak dia kayak orang marketing. Sore ini film menurutku film Indonesia yang salah satunya terbaik juga lah, bisa dibilang terbaik. Berarti ekspektasimu terbayar nih kayak iya, gitu. betul banget. Karena kalau yang udah nonton serinya, pertama kamu kan sudah nonton serinya itu kan. Kayaknya kalau nonton filmnya ini bakal oh ternyata gitu ya gitu. Bakal ada pemikiran kayak gitu. Sore, berarti ini jadi unggulan kamu nih ya sejauh ini film Sore. Kalau kamu gitu. sendiri Den, apa Den? Kalau aku sih sebenarnya film 2025 ini mungkin yang membekas ya paling sekarang mungkin dan terdengar klise juga mungkin sama Jumbo sih. Jumbo, yang animasi itu ya? Iya, kayak sedikit, tiba-tiba sedikit aja. Iya sih kayak aku tuh bingung juga entah maksudnya terbawa suasana atau gimana. Aku waktu nonton Jumbo itu nangis. Oh iya? Iya nangis. Emang sesedih itu ya? Aku lebih jujur sebenarnya tuh filmnya tuh bukan film sedih sih. Maksudnya filmnya tuh kan maksudnya dia kayak fun dunia anak-anak kayak gitu. Tapi mungkin kayak deket aja gitu loh ceritanya tuh deket aja sama ini kayak gitu. Sebenarnya bukan film sedih kan Jumbo gitu dan benar gitu loh untuk kayak filmnya yang dengan proses panjang filmnya ya itu tuh benar-benar ya sesuai lah kayak gitu sama hasilnya kayak kalau gitu. Kalau aku jujur belum nonton sih Dan itu siapa Jumbo tadi. Jumbo. Tapi aku ngelihat memang ada review orang tuh memang katanya bagus filmnya. Iya, soalnya Dim kayak film Sore itu kan bisa dibilang genrenya apa ya? Kayak drama. Ya, ada sci-fi-nya, ada romance-nya gitu. Iya, drama. Terus kayak Jumbo itu animasi anak-anak kayak gitu kan. Di tengah film horor nih di Indonesia yang kayak hampir tiap bulan atau kayak hampir tiap minggu kalau ada rilis film tuh pasti ada film horor deh kayak gitu kan. Ya. Kayak mereka itu berada keluar muncul kayak gitu mematahkan ini pasar yang ada dan itu berhasil kayak gitu loh. Di tengah mungkin kayak waktu itu tuh kayak pabrik gula, apalagi ya? Pabrik gula Uncut. Uncut dan Uncut nih. Terus apalagi ya? Banyak banget ya waktu itu film horor dan mereka sukses kayak gitu loh. Nah, dan ngomongin kayak industri film Indonesia tuh kenapa ya Dim yang jadi pertanyaan kita sekarang tuh kayak PH itu bermain di zona nyaman gitu loh. Ngerti? Maksudnya zona nyaman ini? Zona aman kayaknya dia bikin film horor terus? Iya kayak gitu. Kayaknya ya menurutku karena mungkin fenomena horor ini kayak lebih mudah aja kan nggak sih dibuatnya gitu, dibuat cerita menjadi sebuah film gitu. Dan juga menurutku juga budgetnya kan kayaknya nggak terlalu gede-gede banget ya, karena kan cuman perlu menurutku pribadi ya, karena kadang-kadang ya film horor di Indonesia itu set lokasinya tuh cuman di satu lokasi, kadang rumah kosong yang nggak terpakai kan, itu budgetnya ya mungkin nggak seberapa ya, walaupun mahal cuman nggak seberapa dibanding film-film yang lain gitu ya. Iya. Nah ngomongin nih, berarti ini kan kayak aku mau ceritain nih Dim, mungkin bukan keluh kesah sih, lebih ke wes cari bahasa aman nih, lebih ke kayak pertanyaan kayak gitu, lebih ke pertanyaan. Kayak industri film Indonesia nih kayak ada beberapa poin yang pengen aku tanyain. Yang pertama pertama yaitu kenapa sih harus film horor terus gitu loh. Dan yang kedua tuh kayak kenapa sih banyak banget film adaptasi dari luar? Oh iya tuh aku setuju tuh. Iya kan, kayak dari negara mana diadaptasi kayak gitu. Kamu tahu nggak sih Den, ada film Indonesia yang diadaptasi dari drama Korea. Iya. Terus yang Iya. Boleh nggak sih kita sebut? Itu, boleh nggak sih? Boleh nggak sih? Jadi, boleh. Iya. Bisnis proposal. Iya, bisnis proposal. Aku nonton tuh. Aku nonton itu. Tapi sebenarnya aku itu nonton tuh lebih ke kayak penasaran gitu loh, aku nggak nonton seriesnya ya, wes kayak pemainnya aja. aku bikin karakter sendiri. Oh my god, jadi blunder lagi nih kamu, hati-hati kamu ya. Oke. Aku nggak nonton seriesnya gitu, dan aku tuh nggak tahu ada series itu sebenarnya, karena sebenarnya jujur bukan pick me ya, tapi aku nggak suka drakor sebenarnya.
Nah, apalagi drakor drama romance kayak gitu. Nah, jadi waktu kasus itu bisa dibilang kasus itu keluar, aku penasaran. Lebih penasaran apa sih filmnya nih? Dan menurut aku, terlepas dari kasus yang ada selama produksian dan ininya ya, menurut aku filmnya bagus banget loh. Untuk aku yang nggak suka drama romance. Oh iya. Iya. Oke. Maksud aku filmnya bagus banget, lucunya dapet kayak gitu, terus apa sih sinematografi dan lain-lainnya tuh dapet kayak gitu. Dan itu tuh salah satu kita bukan menilai dari diadaptasi ya, tapi ke kayak orang Indonesia keluar dari zona editingnya kayak gitu lah, Dim. Karena aku jujur dari pandangan orang awam jarang sih menemukan film Indonesia dengan mungkin kayak apa sih Dim bisa dibilang Maksudnya dikemas dengan iya, dikemas yang tidak seperti biasanya kita ya, nonton dikemas film tidak Indo seperti gitu. biasanya ya kayak gitu. Dan menurut aku pribadi tuh bagus. Aku bisa ngasih rate 9/10. Menarik, ya balik lagi ya, kadang tuh film bukan kadang ya, film itu memang sesuai dengan selera masing-masing orang. Iya, kan. betul. Ada orang yang, kalau menurutku sih memang karena aku nonton ininya ya, kalau bisnis proposal itu aku nonton drakornya. Oh, kamu malah oke, ini point of view dari yang nonton seriesnya nih. Iya. Tapi kamu nggak bisa membandingin ya jadinya ya? Iya, nah Iya. kalau aku karena aku nonton drakornya, terus aku pas nonton film itu kan memang terasa kayak apa ya, mohon maaf nih, kayak B aja gitu filmnya gitu. Dan juga kalau menurutku pribadi memang masih banyak kekurangan lah kalau di film itu. Oke. Tapi menarik banget tadi pendapatmu. Iya, untuk aku yang ini ya, kita kan ya namanya selera ya, beda-beda Iya, kayak balik lagi gitu. ya, selera masing-masing. Dan yang kita bisa dibilang mohon maaf yang kayak Abizar kan waktu itu terlepas dari Ya, blunder sih. blundernya Menurutku dia dia gitu. blunder sih. Terlepas dari blundernya dia, karena aku nggak nonton series, mungkin aku nggak punya ininya ya, perbandingan ya jadinya gitu. Tapi Oh, iya, menurut betul, aku betul. Menarik. dia memerankan karakternya bagus kayak gitu. Tapi kan mungkin untuk orang yang mencintai mencintai seriesnya gitu, jadi orang tuh kayak harusnya dia nggak kayak gini nih, harusnya gesturnya nggak kayak gini. Mungkin ada yang seperti itu kali ya. Oh iya, menarik tuh, Den. Iya, kadang-kadang tuh orang-orang mungkin karena terutama ya mungkin yang menghujat itu dia Iya. sudah nonton seriesnya kan, Pasti, terus kayak pasti, berekspektasi bahwa karakternya tuh harusnya tuh kayak sama kayak di Iya. seriesnya gitu. Iya. Tapi kan berbeda. Kadang-kadang tuh ya sutradara maunya kayaknya lebih bagusnya kayak gini deh gitu. Ya karena kan dari segi cerita kan itu pun kayaknya diangkat berbeda ya. Kayaknya maksudnya kayak itu dijadiin tes Indo gitu loh, Iya, betul, gitu yang betul. kayak dia masak saus Padang, kepiting Iya. Padang yang kayak gitu kan maksudnya itu kan disamakan. Mungkin sama halnya sama case-nya kayak gitu. Tapi ya maksudnya karena dia mengucapkan hal tersebut ya jadinya blunder aja kayak gitu. Nah, kalau kamu sendiri nih Dim, untuk tadi kamu berarti bukan sore ya, jangan sore ya. Siap. Sejauh film yang pernah kamu tonton deh. Jangan series, film nih. Iya, film aduh. yang menurut kamu kayak shit Anjay. gitu loh. Kayak best lah ini pokoknya. Ini gitu. film Indo luar. Boleh satu Indo, satu luar deh. Aduh, aku mikir juga Oke, jadinya. Aku yang ngasih menarik pertanyaan, nih, aku menarik, ngasih. menarik. Apa ya? Yang kayak membekas banget gitu ya. Iya, mungkin bisa. Sebenarnya banyak sih, Dan, tapi kalau yang aku pilih salah satu tuh ada judulnya tuh Forrest Gump. Kalau ini film luar ya. Oh, Forrest Gump itu soal apa? Forrest Gump itu dia menceritakan seorang cowok disabilitas gitu, kayaknya autis dia gitu. Nah, terus dia berjuang untuk bisa hidup di lingkungan gitu, bersama lingkungan, sedangkan lingkungannya tuh kayak mencemooh dia gitu. Ya dia tuh apa ya, pokoknya sampai endingnya tuh dia tuh berhasil survive gitu di lingkungan itu, terus dia sukses sampai yang aku ingat pokoknya kalau nggak salah ya, dia tuh sampai dapat penghargaan apa ya dari tentaranya Amerika gitu. Pokoknya kayak gitulah. Iya. Dan Terus? itu memang membekas banget waktu itu. Itu sampai kayak gimana ya, itu kayak nonton film yang apa? Yang grandma filmnya Thailand. Oh, How to Make. Nah, itu yang pokoknya ya bikin kayak gitu loh, membekas gitu. Iya, aku kalau grandma tuh kayak aku di bioskop kayak sampai kayak gitu. Tapi untungnya satu bioskop kayak gitu. Jadi kayak nggak tahu, aku jadi beda topik lagi nih, jadi belok-belok terus nih. Nggak tahu, aku selesaikan kalimatnya. Kalau menurut aku scene yang di grandma itu, karena kamu sadar scene di grandma itu yang bikin aku kayak
Waktu dia kayak, aku mau nangis lagi ngingetnya. Yang waktu dia nganterin jenazah neneknya, terus dia yang kayak emaknya bilang nanti kasih tahu nenek ya setiap belokan atau apa, terus kayak kita belok nenek, aduh kayak kayak bener-bener, apalagi kayak tahu dia selama ini neneknya tuh nyimpen duit buat dia kayak gitu, kayak gitu. Nah terus lanjut untuk film Indo. Film Indo kayaknya ini baru aku tonton sih Den, belakangan. Jangan sore lagi. Enggak bukan sore, tapi sutradaranya sama. Oke. Itu judulnya Jatuh Cinta Seperti di Film-film. Itu filmnya. Aduh, kamu mengambil iniku lagi. Aduh, aku harus mikir lagi. Filmnya tuh karena pertama kali itu memang kayak nontonnya, ini apaan sih, kan filmnya hitam putih ya. Iya. Pas pertama kali nonton tuh, filmnya kayak gini. Iya. Terus kayak di tengah-tengah, gitu. Okay. Terus pas endingnya lagi, kayak dibuat bertanya-tanya, bukan bertanya-tanya sih, maksudnya kayak terkaget-kaget gitu kita nonton filmnya gitu, banyak plot twistnya. Iya. Dan menurutku gila itu filmnya, cerdas sih menurutku si sutradaranya si yang kan membuat film itu gila. Gitu. Sumpah itu film menurutku salah satu film, kalau menurutku ya itu film Indonesia yang paling the best sih menurutku. Ya benar. Dan aku yang paling suka dari Jatuh Cinta Seperti Film-film itu jokes yang tidak dipaksakan. Iya betul. Iya kan? Kayak acting itu natural banget. Iya. Sumpah itu tuh kayak susah dicari gitu loh. Kayak kadang kalau film lucu itu kelihatan ini kayaknya memang dibuat untuk lucu gitu loh. Iya, Tapi kalau film Jatuh Cinta Seperti di film-film ini ya udah kayak kita ngelihat kehidupan orang kayak gitu aja gitu loh, sesederhana itu. Dan jujur Dim, aku kan awalnya nonton dan nggak baca Jatuh Cinta nih seperti di film-film nih, spoiler apa segala macam nggak baca. Tapi bener, kita tuh nggak ngeh kalau itu film hitam putih di tengah-tengah film. Iya kan? Iya kan? Karena kan di awal film biasa kan, kayak gitu. Baru di tengah-tengah, maksudnya patahnya tuh nggak kentara gitu loh. Aku juga pas nonton ya, pas sudah mendekati ending tuh, aku kayak ngerasa aku yang di-prank gitu sama filmnya gitu kan. Dan filmnya tuh syarat makna kali, maksudnya dengan pemilihan kenapa sih film ini hitam putih, terus kenapa sih. Dan aku tuh sampai baca, setelah nonton itu baca kayak detail-detailnya kenapa si pemeran si Nirina Zubir selalu pakai baju kayak gini. Nah, itu tuh kayak amazed ya. Karena aku sama kayak Dimas, aku pecinta film berat gitu. Tanya aku Dim lagi Dim. Ya, menurut kamu deh film Indo sama film luar yang menurutmu the best apa? Mungkin ini bukan yang terbaik yang aku tonton, tapi ini yang ketika kamu nanya itu aku terbesit ya, apa gitu. Dan kayaknya kalau orang nanya film yang bagus itu kayaknya aku selalu merekomendasikan film ini, Hotel Mumbai. Kayak pernah dengar aku. Itu cerita sebenarnya based true story yang diangkat ke film tentang bom hotel di India. Itu film luar? Iya, film luar. Film luar itu udah ada di, aku nonton awal pertama aku tuh sampai kalau bosen kayak aku pengen nonton film apa ya, aku bisa rewatch itu berkali-kali. Kenapa aku suka film itu ya Dim ya? Menarik nih, ya. Nah, karena itu kan mungkin ceritanya rada sensitif ya kayak gitu, karena cerita tentang teroris kayak gitu. Tapi aku tuh suka gimana sang karakter utama itu memainkan emosi penonton gitu loh Dim. Dan kayak sebenarnya ending itu ini nih tipe film yang kita udah tahu endingnya gitu lah, ini pasti udah happy ending gitu lah kayak gitu. Tapi kayak aku tuh lebih suka gimana cara taktik dia lolos dari teroris, gimana dia kan karakter utamanya tentang dia itu kerja di hotel Dim, jadi apa teroris. Resepsionis. Ya pokoknya kru hotel situ lah kayak gitu. Intinya kayak gimana taktik. Jadi sebenarnya aku punya 2 film yang selalu aku rekomendasikan juga. Dan satunya tuh aku nggak tahu ya itu dia ada di bioskop atau apa, tapi aku nonton itu di YouTube sebenarnya. Judulnya tuh Hush. Jadi filmnya ini Dim tentang orang disabilitas, dia tunarungu. Filmnya ini sebenarnya menarik. Itu cuma film 1 malam gitu nggak? Alur ceritanya tuh cuma 1 malam aja. Nah, jadi itu tuh tentang cerita seorang cewek, dia itu penulis buku, tinggal, jadi dia tuh introvert kayak gitu, tinggal di tengah hutan, dia tunarungu, bisu, tuli, terus tiba-tiba ada psikopat datang ke rumahnya. Wow. Nah, jadi kayak dia harus fight sama itu psikopat, kayak mempertahankan rumahnya dan mempertahankan menyelamatkan dirinya kayak gitu. Tapi menarik, film itu dikemas kayak gini loh Dim, gimana ya aku menjelaskan. Jadi kayak di filmnya itu ditunjukin ketika dia mau bergerak ke A nih, nanti dikasih nih kayak 2 opsi. Kalau aku kayak gini nanti impactnya kayak gini, kalau aku kayak gini nanti impactnya kayak gini. Jadi kayak kita yang nonton
kalau saat-saat naujubillah min dzalik itu terjadi di kita gitu loh, kita tuh kayak punya pertimbangan kayak gitu loh. Aku kayak kalau lari ke WC nanti impactnya kayak gini nih kayak gitu, aku kalau sembunyi impactnya kayak gini nih kayak gitu. Jadi itu tuh kayak dikasih, oh kita nih diajak mikir sama karakter utamanya. Oke, menarik. Nah, kalau Indo terus sebenarnya aku mau jatuh cinta seperti di film-film, tapi kan udah diambil 5, aku ganti. Apa tuh? Film Yuni. Ini film yang ini enggak sih? TikToker itu enggak sih? Hah? Bukan ya? Hah, Yuni saha eta? Yang mana sih Yuni? Enggak, jadi dia film ini tentang ini tentang sebenarnya tentang apa ya, kalau Yuni ini aku bingung bahasanya. Sebenarnya tentang anak muda. Jadi dia ini Yuni anak SMA yang pengen bebas kayak gitu. Coba deh kamu search aku Apa Yuni, judul Yuni Yuni. Yuni. Oh, ini. Iya. Oh, iya, lanjut. Iya kan? Nah. Jadi ya maksudnya itu tuh dekat aja sama pergaulan sekarang kayak gitu, dimana yang kayak orang dia tuh tinggal di kampung, orang kampung tuh mikir mindsetnya kayak anak kalau cewek lulus SMA udah kawinin aja yang kayak gitu-gitu loh. Oke, ya. Terus dan penggunaan warna, nah sama dia aku tuh suka, bukannya sok pintar ya, suka kayak ngulik kenapa sih film ini kayak kok banyak dominan warna ungu kayak gitu, ternyata banyak apa sih, ada maknanya ada di balik maknanya itu, ya. di film itu kayak gitu. Oke, Ya buat teman-teman menarik. bisa nih dijadiin watchlist buat teman-teman Iya. yang dari rekomendasi aku dan Dimas seperti itu. Kalau aku juga tadi kan kamu bilang ada tadi film yang kamu bakal rewatch berkali-kali Yap. tadi kan, si Hotel Mumbai tadi Iya. kan. Kalau aku ada juga nih bukan satu sih, tapi ada salah satu yang dari dulu tuh aku rewatch berkali-kali. Ada sebenarnya film romance sih, film romance dari Taiwan. Judulnya You Are the Apple of My Eye. Itu Iya, aku sering denger. itu Aku kamu belum nonton itu? Coba ceritain, aku ada. Itu dia pokoknya tentang kisah cinta anak SMA lah. Terus awalnya tuh kan si cowok ini dia berandalan banget gitu. Nah, si cewek ini dia anaknya pinter banget. Nah, terus karena si cowok berandalan ini dia ada dimarahin gurunya, terus dia pokoknya singkat cerita si cowok dan cewek ini pacaran lah gitu. Terus ya ujung-ujungnya ada clash, pas dia kuliah ada clash, LDR kan, dia clash, di situ putus. Terus ternyata pas si cowok nih mau balik lagi, ternyata si cewek sudah menikah sama. Hah? Jadi endingnya Orang sad dong? Iya, sad ending. Aku gak suka banget kayak gitu ya. Aku tuh kayak gak suka banget gitu loh, kayak satu aja yang itu juga salah satu film yang bikin gila tuh, bikin nangis banget gitu. Karena jadi kamu merasa jadi sosok gitu. cowok itu. Tapi di situ tapi di situ ada satu dialog yang bahkan sampai sekarang tuh aku ingat banget. Wes, apa tuh? Oke, semua. Potong TikTok. Tas lah sama. Itu ada satu dialognya tuh kayak gini, dia bilang Hadap kamera. bentar. Aku lupa si cewek apa si cowoknya. Pokoknya dialognya tuh kayak gini. Do you believe in parallel universe? I believe in that universe we are together. Kayak gitu. Artinya Apakah kamu percaya ada dunia paralel gitu, ada universe lain gitu? Aku percaya bahwa di universe lain itu kita bersama, walaupun di universe ini kita tidak bersama gitu. Nah, tapi kamu tipe orang yang suka nonton film yang sama berkali-kali nggak? Maksudnya? Kayak kamu udah nonton, tapi kayak bukan Kalau- karena satu film aja gitu, tapi kayak bukan karena kamu suka aja gitu, tapi kamu kayak tipe orang yang kayaknya aku pengen nonton ini lagi deh kayak gitu. Kayaknya tergantung filmnya sih. Ada satu film yang aku ulang-ulang terus karena aku nggak paham. Ada tuh satu film judulnya Interstellar. Kamu tahu nggak? Iya, sumpah tuh. Itu filmnya sumpah rumit tapi seru. Maksudnya seru, ceritanya seru. Cuman kayak harus memahami di bagian ini, kayaknya harus ngulang deh. Iya, karena memang semua orang mengatakan karena memang filmnya dibuat untuk seperti itu gitu. Iya. Tapi aku pribadi tuh sebenarnya nggak suka film. Gini, aku tuh pribadi nggak suka film yang nggak masuk akal sebenarnya. Iya, maksudnya kayak film yang nggak kayak sejenis kayak fantasi kayak gitu. Berarti kamu nggak suka film Marvel? Nggak bisa aku. Iya, Iya, aku nggak suka film Marvel, film hero-hero, terus kayak kalau animasi aku Disney suka karena dia memang kayak ya udah ini memang kartun gitu loh. Tapi kalau film manusia yang nggak masuk akal kayak punya kekuatan ini kayak itu kayak nggak suka sih aku. Menarik. Nah, berarti kamu tuh kan lebih suka loh, aku dari tadi nangka film yang kamu suka itu
yang kayak romance, terus apa sci-fi, Iya. kayak gitu. Berarti kamu suka yang kayak Academy Umbrella apa? Kayak di Netflix itu? Aduh, aku nggak nonton itu. Pokoknya kayak anak-anak punya kekuatan apa kayak gitu kamu suka? Iya betul. Pokoknya ya itulah. Nah kalau aku tuh dia lebih suka kayak film yang crime kayak gitu, crime yang benar-benar kayak film investigasi kayak gitu. Kalau misalnya kayak tadi kita ngomongin film kan, kayak series. Kalau orang nanya series. Bentar, kamu ngomongin crime tadi, aku ada inget satu film crime yang gila, ini bagus banget. Tapi lanjut aja dulu. Aku tuh ada suka film series, kalau orang nanya aku pasti kayak langsung kayak gitu. CSI. Iya, dia tuh film tentang kayak investigasi. CSI itu adalah Criminal Scene Investigation. Nah, jadi dia ada kayak CSI Miami, ada CSI Texas kayak gitu. Jadi iya, jadi kayak dia tuh ada 14 season, Dim. Wow. Di film itu tuh dibuat dari tahun 2000. Film? Series. Oh, series. Series, dan dia cuma ada di HBO. So, jadi film karena setiap episode itu kayak beda cast gitu loh, Dim. Oh, berarti mirip ini ya, mirip kalau di Netflix tuh ada Black Mirror. Iya, tapi kan kalau Black Mirror kan nggak masuk akal kan. Tuh, Black Mirror nggak masuk akal. Kenapa benar aku dijati ya, maksudnya kayak Black Mirror tuh gak realistis. Oh iya. Kan. Oke. Oh iya, soalnya kamu tadi nggak suka. Iya. Oh, ya, oke. Nah, kalau CSI ini emang kayak apa sih? Kepolisian Amerika kayak gitu lagi menyelidiki kasus, entah nanti kasus pembunuhan, nanti pembunuhannya yang orang jatuh di tebing, yang awalnya orang kira ini ternyata setelah diulik-ulik ternyata ada ini kayak gitu unsur sengaja kayak gitu-gitu loh, Dim. Kalau kalian suka yang tipe-tipe film atau series yang crime thriller kayak gitu, bagus sih nonton CSI. Itu apa sih itu namanya tuh? Apa? Forensik. Forensik ya itu. Apa forensik? Apa? Kamu enggak, tadi tuh autopsi itu bagian dari forensik. Oh, forensik. Tahu enggak aku nangkap forensics. Aku ternyata forensik. Oke, lanjut deh. Enggak, tapi sebenarnya dari banyak aku tuh sebenarnya kenapa nanya tadi perihal kamu suka nonton film berulang-ulang atau enggak, itu ternyata ada ini psikologisnya, Dim. Kenapa seseorang itu suka menonton film yang sama berulang-ulang? Kenapa tuh? Serius, ini korek kalau aku salah ya, koreksi kalau aku salah. Aku pernah baca, intinya itu tuh sebenarnya tentang kegelisahan. Orang ini berarti tipe orang yang gelisah kayak gitu, karena dia lebih baik mencari hiburan yang pasti, yang pernah dia sudah alami kayak gitu. Jadi dia tuh lebih yang baik yang pasti-pasti aja daripada aku nonton film baru nanti patah deh kayak gitu. Kenapa mukamu kayak gitu? Oke, ngomong-ngomong tadi yang diulang-ulang, ada satu lagi yang mungkin bisa aku rekomendasikan ya ke nih penonton-penonton atau juga yang ada di sini nih. Kamu juga, Den. Ada nih film, sebenarnya nih film Korea sih. Judulnya itu aduh, aku lupa nih. Bentar. Film baru apa bukan? Miracle in Cell Number 7. Itu kan udah diadaptasi juga sama Indonesia. Iya, tapi yang versi Koreanya menurutku yang paling ini. Iya, yang paling ini. Yang paling kena banget itu aku pertama kali nonton ya jelas nangis kan, sedih kan. Terus nonton kedua sama. Aku pokoknya kalau rewatch itu berkali-kali pasti nangis. Reaksiku selalu sama kayak nonton pertama kalinya gitu. Tapi kamu tahu nggak, itu ada saingannya kalau kamu bahas itu yang menurutku lebih, tapi rada sensitif juga filmnya. Judulnya Hope, film Korea juga. Jadi itu based true story juga. Hope judulnya. Bentar aku cari ya. Lanjut. Jadi itu anak umur berapa ya, mungkin 6 atau 7 tahun gitu kalau nggak salah. 2013. Iya, jadi tentang anak, mohon maaf, itu kena pelecehan seksual. Oh, aku tahu ini. Yang ampe mohon maaf, lumayan ini ya kayak gitu. Terus ternyata pelakunya cuma dihukum 12 tahun penjara. Dan baru terungkap anak pelakunya itu udah keluar dari penjara. Iya, aku tahu nih kasusnya. Kayak gitu. Jadi kayak dan anak ini kan masih hidup kayak gitu dan masih survive lah sama hidupnya sampai sekarang, kayak dia harus menghadapi trauma itu gitu loh. Itu kalau kamu nggak nangis, kamu nggak punya perasaan dalam nonton itu, kan? Tapi itu sama kayak balik kayak pembahasan kita pertama, kayak Miracle in Cell Number 7 itu kan diadaptasi ke Indonesia, sampai di Indonesia sendiri ada season 2-nya, gitu kan? Gila sih. Ya, gitu.
Tapi banyak kok di film Indonesia yang sebenarnya kayak keluar dari zona aman itu, kayak yang baru yang meledak banget tahun ini. Ingat nggak? Kamu nonton nggak? Agak Lain. Iya, Agak Lain, tapi aku nggak nonton. Jadi aku gimana pengen bahasnya ini. Nggak, tapi aku sering, ya lagi-lagi aku sering lihat reviewnya aja di TikTok gitu. Dan sekarang katanya lagi ongoing season 2-nya. Season 2-nya. Oh. Ya, menurutku sih kayak misalnya film itu dibikin kayak season 2, season 3 gitu tuh enggak masalah. Enggak masalah dengan sequel yang berbeda kan. Iya, asal ya memang nyambung aja gitu dan masih masuk akal ceritanya. Enggak kayak ini ada satu series Netflix itu yang Squid Game. Aku nggak nonton sih. Lagi-lagi kan Itu, aku nggak suka ya. Squid Game gila sih. Aku ya season 1 oke lah, oke banget tuh kan season 1, season 2 oke nih. Season 3 Eko jadinya. Iya. Kan season 1, 2 oke, 3 Eko jadinya. Kita boleh enggak sih? Dim, aku tadi ngejokes. Hah, apa nih? Apa nih? Kan season 1, season 2 oke, 3 Eko. Oh. Ya. Enggak, sebenarnya kita boleh enggak sih ngomong kayak gini? Enggak, kan ini pendapat pribadi, kita kan Iya, sebagai iya, penonton. betul. Bukan cerita kayak aku nih nggak nonton Squid Game, terus aku tiba bilang Squid Game nggak bagus. Tolong editor, muka saya ini disensor dari awal gitu. Squid Game kan enggak ini, namanya kan mereka. Iya. Kan mereka bikin film buat dinikmati, terus kita bebas dong berpendapat karena kan Iya, kita bayar. betul. Yang penting Iya, kan masih di dalam ranahnya kayak gitu. Ya ini tempat pribadiku lah. Iya, seperti itu. Nah, sebenarnya Nadim, kan aku bilang tadi di awal aku ada punya berapa poin keras pertanyaan kayak gitu di untuk industri film. Yang pertama tadi kan kenapa sih harus adaptasi dari negara luar? Terus yang kedua tadi apa lagi? Oh iya, kenapa harus film horor terus? Nah, yang ketiga, Dim, yang sekarang itu sebenarnya lagi banyak juga film-film Indonesia. Tebak apa? Coba kalau kamu Apa nih? ngangkat film dari Treat X atau podcast. Oh yes, kayak ini kan yang aku tahu sih ini ya KKN itu ya. Pencetus pertama ya kan? Itu yang pertama KKN kali ya? kan? Iya. Terus apa sih yang baru-baru ini Dan? Banyak kayak yang gunung, yang apa yang pokoknya yang Apa? Ada aku yang tahu? lupa, Gunung Agung itu loh judulnya. Gunung Agung. Aduh. Ya ini posternya di sini nih. Hah? Gunung Santi. 5 cm. Bukan, dia film horor. Jadi yang ceritanya sahabat kesurupan, dua sahabat ke gunung, naik gunung. Aduh, aku lupa lagi judulnya. Ini posternya padahal sudah ada di sini nih, editor taruh nih. Petaka Gunung Gede. Oh. Kok Gunung Agung sih? Gunung Gede ya? Petaka Gunung Gede. Nah, jadi kan kayak yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, temannya tuh sampai meninggal dunia kayak gitu karena ternyata ada rahasia keluarga malah kayak gitu yang terungkap setelah mereka naik gunung itu, karena dia selama perjalanan ke gunung itu kesurupan, Dim, dari bawah sampai atas itu kesurupan kayak gitu. Nah, jadi sekarang tuh banyak di film-film yang dari podcast. Ini ada nih yang baru keluar yang kayak cerita tentang bapaknya gundik selingkuhan kayak gitu-gitu. Iya. Jadi banyak banget tuh film sekarang. Bikin film. Mungkin kayak pasti titelnya tuh kayak Based a True Story kayak gitu kan. Tapi ya dari podcast sedikit mungkin naik viewersnya, dijadiin film kayak gitu. Tapi aku pernah baca di ada kayak hipotesa menarik kayak gitu. Sebenarnya ini waktu itu dia bahas terutama sih film KKN ya. Terus kan setelah film KKN itu kan ada beberapa treat yang dijadikan film kan juga, sebelum ada juga film yang dari podcast yang dijadikan film gitu. Awalnya kan dari treat tuh. Terus ada nih, aku lupa akunnya, pokoknya dia ngebahas hipotesa yang menarik menurut aku. Aku lupa kalimatnya gimana, intinya kurang lebih dia bilang kayak gini. Kalian pernah nggak terpikir kalau ternyata treat yang viral itu adalah apa sih kalau film itu orang bikin film itu jalan ceritanya apa? Bikin apa dulu? Storyboard. Ya storyboard itu kan scene-nya kan. Kayak Naskah. Iya, naskah film. Kalian pernah nggak terpikir kalau ternyata thread Twitter itu adalah naskah film yang coba diviralkan dan ngelihat atensi masyarakat tertarik nggak sama cerita tersebut. Jadi sebenarnya itu tuh bukan cerita nyata, tapi kayak itu tuh penulis
skenario, Iya. mencoba kayak lempar pancing, betul. lempar umpan gitu. Ini cerita menarik nggak sih sebenarnya gitu? Kalau menarik dan ternyata Banyak nih Banyak. responnya. responnya, oke nih kita jadiin film, ternyata cerita ini menarik. Ini cuma hipotesis ya, maksudnya kayak praduga nih kayak gitu. Tapi setelah mikir-mikir, iya ya kayak gitu. Bisa jadi juga sih. Apa Iya. sih ini namanya tuh? Apa sih? Iya, maksudnya kayak penulis itu kayak Enggak. Apa sih hipotesis itu apa sih? hipotesis itu kan dugaan. Enggak. Ada kata lainnya gitu. Apa? Ya udah lanjut aku lupa. Ya ini maksudnya ya kurang lebih statementnya kayak Oke. gitu ya, koreksi kalau aku salah. Intinya dia bilang kayak gitu, intinya kalian pernah nggak terpikir kalau ternyata cerita-cerita yang viral di X itu dijadikan film ya, itu tuh kayak umpan sebenarnya kayak iya kan? Menarik sih, menarik. Menarik kan? Menarik, aku baru kepikiran nih. Iya kayak gitu, kayak terutama kayak KKN kayak gitu. Terus yang kayaknya kayak Racun Sangga yang film dari Kalimantan Selatan itu kan awalnya viral di X ya. Oh iya. Iya kalau nggak salah ya, koreksi kayak gitu. Panjang banget nih kayaknya, tadi sudah Ya. ini katanya. Closing deh. Ya, nonton yang sudah setia menonton podcast kami di POV Kompas TV Banjarmasin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga channel YouTube Kompas TV Banjarmasin. Dan juga jangan lupa follow Instagram kami berdua, ada di sini mungkin ya. Ini mungkin terima kasih juga untuk Denisa ya khususnya ya, sudah. Apa sih? Jangan apa sih? Nah, ini terima kasih untuk Denisa sudah Merekomendasikan film. Iya. Merekomendasikan Ya, film. sudah menemani di sini juga. Iya ada kue nggak nanti tiba-tiba happy birthday itu? Oke, Ya, buat teman-teman. ya juga teman-teman terima kasih juga semuanya lah untuk kru-kru di sini juga terima Iya. kasih. Dan lagi-lagi ingat, ini hanyalah obrolan seru. Kalau ada salah-salah mohon diingatkan. Kalau ada yang baik-baiknya silahkan diambil. Oke. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa juga selalu like, subscribe, and comment semua Sudah konten-konten. Oh sudah ya? Sudah tadi. Oh sudah, maaf ya. Oke teman-teman, I love you and Bye bye.